Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Zulfi, yaitu guru baru di SMP Budi Utomo, Surakarta. Di sini, saya akan menayangkan video tentang materi PPKN, yaitu pada bab 4 kelas 8. Adapun judulnya yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sebelum pelajaran dimulai, maka kalian siapkan dulu yaitu buku dan pena. Jadi, buku dan pena itu kalian supaya mencatat apa yang ada dalam video ini. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.4. Menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 4.4. Menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun peta konsepnya yaitu 1. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 2. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, dari ketiga ini kita bahas yang nomor 1, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada 3 alasan mengapa bangsa Indonesia melakukan perjalanan wilayah, yaitu yang pertama, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Nah, masih berlangsungnya Perang Dunia, jadi ini merupakan dampak dari peperangan. Adapun yang nomor 2, yaitu berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, ini terjadi pada abad ke-15. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa ingin mencoba untuk mengekspedisi perjalanan mereka melalui jalur laut. Yang ketiga, melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Mereka berusaha memperbaiki rusaknya ekonomi, yaitu dengan ekspedisi ke negara-negara lain, yaitu dengan melakukan penjajahan. Mulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda dimulai saat VOC terbentuk, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Di sini ada 3 kebijakan Belanda yang merugikan. Di antaranya yaitu 1. Politik divide et impera. Apa sih politik divide et impera itu? Nah, politik divide et impera yaitu politik adu domba. Yaitu saling adu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Melemahkan kerajaan-kerajaan Indonesia, mulai dari situlah Belanda merusak Indonesia, sehingga mereka gampang untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kerja rodi. Apa sih kerja rodi itu? Nah, kerja rodi di sini yaitu melakukan kerja, yaitu dari Jalan Anyer menuju Panarukan. Pada kerja rodi ini, bangsa Indonesia menderita. Dan di sini yang berkuasa yaitu Dendels. Adapun yang ketiga yaitu tanam paksa atau kultur stelsel. Di sini mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian sawah dan juga ladang
yang hasilnya itu diserahkan pada Belanda. Jadi di sini bangsa Indonesia melakukan tanam paksa, kemudian hasilnya diserahkan kepada Belanda, tidak diserahkan pada Indonesia. Nah, hal ini dicetuskan oleh Gubernur Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch pada tahun 1828. Nah, tadi adalah kebijakan Belanda yang merugikan. Nah, sekarang ada kebijakan Belanda yang menguntungkan juga bagi Indonesia. Apa itu? Yaitu politik balas budi atau politik etis yang diusulkan oleh Mr. Van de Venter. Adapun isinya yaitu yang pertama, edukasi, yang kedua, transmigrasi, yang ketiga, irigasi. Dari ketiga ini menjadikan manfaat atau menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Adapun edukasi adalah memberi pembelajaran untuk menyediakan tenaga terampil yang murah. Yang kedua, transmigrasi adalah memindahkan daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, irigasi. Irigasi adalah untuk sebenarnya ini untuk kepentingan Belanda. Kepentingan Belanda pada pengairan milik Belanda. Nah, dari ketiga ini yang paling menjadikan bangsa Indonesia ini untung adalah yang edukasi. Dari edukasi ini bangsa Indonesia mulai sadar bahwa mereka bangsa Indonesia ini telah dijajah oleh Belanda. Nah, dari video di atas ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu yang pertama, apa itu divide et impera? Yang kedua, sebutkan 3 kebijakan Belanda yang merugikan. Yang ketiga, kapan VOC terbentuk? Yang keempat, siapa yang mengusulkan politik etis? Yang kelima, berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.